Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Pada malam hari ini, saya akan menjadi host atau moderator selama 1 jam ke depan. Insya Allah akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam tersebut. Dan pada malam hari ini, dosennya ada Bu Dian. Bu Dian ini berasal dari teman-teman kenalan sendiri supaya apa? Supaya nanti kalau mau nanya-nanya, kalau misalnya mau panggil Bu, Bu Dian, Ibu, Bunda, nggak canggung begitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dian, boleh memulai materi dan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Adi. Ini pesertanya udah beda dengan yang sebelumnya ya, Mas? eh it- ini yang peserta lama itu ada 12 orang, Bu. Sisanya peserta baru. Oke, berarti perlu memperkenalkan diri lagi ya, Ya, Mas ya? betul, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah 65 dikurang kami berdua berarti 63, luar biasa. Saya kasih reward dulu untuk tim Voko, mudah-mudahan seperti yang Mas Adi katakan. Terima kasih doanya dari tim dan teman-teman alumni yang sudah lulus. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan, umur yang panjang, dan masih bisa berbagi untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita memulai, kata orang tak kenal makanya tak sayang ya Mas Adi ya. Sehari-hari saya bekerja dari Bengkulu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu, dari 2001 sampai sekarang lebih kurang 24 tahun. Sebelumnya saya bergabung dengan Akper Sabta Bakti Bengkulu, karena dulu Stikes belum ada ya Mas Adil ya. Stikes adanya di Bengkulu itu Bapak Ibu baru 2001. Bagaimana dengan tempat Bapak Ibu? Kalau kami di Bengkulu, kota kecil ya, tidak provinsi yang memang kadang orang nggak banyak kenal, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau jalan-jalan ke Bengkulu, pantainya luar biasa indahnya. Asli saya Bapak Ibu dari Sumatera Barat, S2 dan profesi nurse saya dulu berasal dari Universitas Andalas Padang. Kebetulan saya mengambil mata kuliah khususnya di stasi koordinator mata ajar manajemen keperawatan di Bengkulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini ada 7 soal, seperti yang Mas Adi katakan. Saya tidak pintar, cuma kita sharing saja dan membantu Bapak Ibu untuk mencoba trik-trik membaca soal nanti melalui tim Koko. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk mengenal sekilas. Nanti sambil jalan boleh lewat Mas Adi, ada yang perlu ditanyakan, mungkin saran, atau tidak puas dengan cara pengajaran saya, boleh melalui tim Mas Adi menyampaikannya nanti. Terima kasih atas waktunya Mas Adi, Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian untuk perkenalan dirinya, teman-teman sekalian. Ini artinya kita akan segera memulai mengerjakan soal. Dan silahkan motivasi dirinya masing-masing dari 7 soal yang akan diujikan oleh Bu Dian. Kita harus bisa ngerjain betul 7-7-nya. Oke, sekarang saya tampilin ya untuk soal yang pertama. Seperti biasa timernya nanti 1 menit. Sebelum mengerjakan, teman-teman silakan baca dulu pertanyaannya ya. Sekarang saya tampilkan dan saya izin untuk perbesar. Bentar. Baik, ini dia untuk soal yang pertama. Silakan teman-teman boleh mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal sedikit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Ternyata teman-teman mengerjakan atau menjawabnya lebih dari 1 menit 2 detik tadi yang pertama, dan sisanya lebih dari 1 menit 20 detik. Ayo kalau bisa sebelum 1 menit udah ketemu ya jawabannya ya. Kita biasakan di bimbingan ini. Kalau nanti baru dicoba saat UKOM, nah itu telat. Kalau UKOM itu udah ujian sesungguhnya. Kalau bimbingan ini untuk melatih seberapa cepat kita menjawab. Setiap minus 1 menit langsung kita eee, simak ya pembahasan dari Budian ya. Pokoknya alumni sebelumnya bilang soal Budian yang soal BOR atau soal manajemen yang Budian bawakan itu banyak yang keluar, jadi silahkan. Jangan dihafal ya, tapi dipahami. Oke, sudah minus 1 menit, kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Budian dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adi, Bapak Ibu. Kayaknya apakah kita betul berjamaah kayaknya Mas Adi? UKOM sebentar lagi di Oktober. Semoga Bapak Ibu semangat, sehat selalu nih. Kita coba lihat di sini data fokus seperti yang bimbel sebelumnya dengan Mas Adi. Di sini soal cerita kadang panjang, kadang sedang, kadang nggak terlalu panjang. Tapi triknya pertama yang dilihat di sini, apakah instrumen pengamatan langsung yang digunakan dalam memudahkan perawat? Nah, pertanyaan sudah di tangan, jawabannya kita akan lihat di sini data fokus, di mana manajemen Bangsal Bedah memiliki 30 tempat tidur, sebagian besar tidak memiliki pengaman untuk pasien resiko jatuh, terkendala dengan kurangnya alat. Nah, di sini yang nebulizer, urinal, dan mesin EKG, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Nah, dalam manajemen keperawatan, kita sudah pernah belajar di bangku perkuliahan, untuk melihat mutu pelayanan itu, Bapak Ibu rata-rata melihat daftar tilik. Oke, daftar tilik biasa kita gunakan memang untuk memudahkan kerja kita dalam melihat mutu di ruangan. Kalau catatan, bisa juga kita gunakan kalau ada yang menjawab catatan. Catatan juga sangat memudahkan kita dalam mengumpulkan data. Grafik juga alat bantu kita dalam mengumpulkan data, tapi dengan kasus seperti ini kurang tepat menggunakan grafik. Lembar alur juga bagian dari manajemen kita bekerja di ruangan. Tapi lembar alur biasanya kurang tepat di kasus ini karena lembar alur biasanya lebih banyak kita gunakan mulai dari alur pasien masuk, biasanya ada dari poli, ada dari IGD, kemudian dilakukan triase. Nah, semua ini tidak pas di kasus yang ini. Daftar nama juga sangat kita perlukan di dalam uh, melihat instrumen-instrumen dalam mengumpulkan data di ruangan. Tapi ini tidak tepat digunakan di kasus kita yang nomor 1 ini. Silakan slide selanjutnya, Mas Adiu. Bapak Ibu menjawab daftar tilik berjamaah. Selamat ya. Jadi instrumen yang digunakan di rumah sakit yang tepat untuk melakukan pengamatan langsung bagaimana sarana dan prasarana rumah sakit adalah yang paling tepat kita gunakan, yaitu daftar tilik. Apa itu daftar tilik? Yaitu daftar nama-nama barang biasanya di ruangan dan sebagai untuk pertimbangan atau untuk dilaksanakan. Juga referensi lain mungkin Bapak Ibu juga pernah baca, daftar tilik ini adalah daftar urutan kerja di mana ada dalam melakukan action atau kerja secara konsisten yang kita lakukan dalam merangkai suatu kegiatan di ruangan. Dan kedua, daftar tilik itu juga dikatakan oleh beberapa orang ahli berupa check smart. Daftar tilik ini biasanya digunakan lebih banyak dalam manajemen mutu, di mana kasus kita di atas data fokusnya yaitu ketidakpuasan. Kalau di dalam manajemen keperawatan, kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, kalau sudah membicarakan ketidakpuasan, itu connect kita, pikiran kita tuh sudah berbicara pasti mutu di sini yang bermasalah. Sehingga jawaban berjamaah, betul ya Mas Adiu, mudah-mudahan 6 soal nanti juga akan betul. Nah, ingat kata Mas Adi tadi, Bapak Ibu jangan menghafal soal, tapi memahami. Kadang jawabannya sama-sama daftar tilik yang benarnya, tapi kasusnya kagak diputar-putar dikit. Tapi kalau kita paham data-data fokus, kalau kita bicara data tadi kepuasan, nah carilah choice-nya daftar pilih karena yang berhubungan dengan
mutu, kalau ada kata-kata tidak puas seorang pasien dalam pelayanan, itu larinya kita ke mutu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Mas Adi, saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian pembahasan soal yang nomor satu, teman-teman betul berjamaah. Walaupun ini nggak semuanya ngejawab di kolom chat Bu Dian, ada yang Iya. jawab di dalam hati. Nah, Mudah-mudahan nanti yang kedua jangan di hati lagi. Harus iya, berani ya Mas Adi ya, karena kita benar. kalau kita tahu salah, nah kalau dari 7 soal kita baru 3, nah berarti kita lebih semangat lagi. Kita anggap aja soal UKOM-nya 180, kalau kita sudah benar di 6, berarti insya Allah itu udah kompeten, insya Allah kita kompeten. Iya, Gitu. betul Bu Dian. Nah, tuh jawab di kolom chat ya. Ayo, sebelum 1 menit jawab di kolom chat. Salah juga nggak apa-apa. Pada saat dijelasin kan jadi paham. Itu ya. Saya lanjut ke soal yang nomor 2. Izin Bu Dian lanjut soal nomor 2. Silakan Mas. Oke, sudah tampil soal nomor 2. Soal etik, teman-teman. Dimulai dari sekarang. 1 menit. Dimulai. Waktunya sisa sedikit lagi. Baik, sudah habis 1 menit. Dan masih ada waktu tambahan minus 1 menitnya. Selamat yang sudah berhasil menjawab kurang dari 1 menit. Jawabannya D, dari awal sampai detik ini tetap yang D, yaitu fidelity. Oh, yang D, maaf, bukan fidelity. Confidentiality. Yang D. Apakah betul berjamaah lagi? Kalau sampai betul berjamaah lagi, oh, ini berarti udah makin mahir. Ini sudah dekat, tapi semakin tenang. Kalau bisa tahun ini, angkatan teman-teman di bulan Oktober, bukan pesertanya yang bingung ngerjain soal hukum, tapi kita buat bingung, panitianya kita buat bingung. Kok tahun ini banyak banget yang lulus sih? Kok tahun ini banyak banget yang kampus 100% sih? Kita bikin bikin bingung panitia nih ntar ya. Karena pesertanya udah didik sekian keras, tiap malam jumpa dosen, tanya jawab, sampai mahir. Kak Hesti ralat ke E. Berarti hanya Hesti aja yang jawab E. Sisanya D. Sudah minus 1 menit ya. Kalau gitu kita simak pembahasannya yang betul D atau kayak yang E. Silakan kemudian. Baik, Kak Hesti, kenapa ya? Tiba-tiba berubah ya, Kak Hesti? Nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu. Apakah Kak Hesti yang beruntung atau teman-teman yang tidak menjawab yang beruntung? Kayaknya masih Wah, ada bisa yang jadi. belum jawab, ya. Oke, kita coba Bapak Ibu. Di sini konsep legal etik memang setiap stasiun soal itu akan keluar. Jadi kita harus bisa mengingat-ingat lagi membedakan veracity, justice, akuntabilitas, confidentiality, fidelity. Kata-katanya kadang mirip, kadang pemahaman yang kita tuntut di sini. Di sini pertanyaannya apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Di sini kita lihat nih, pasien akan dilakukan persiapan membersihkan area sekitar genitalia. Dilakukan oleh perawat tapi dengan tidak memasang sampiran. Nah, masalahnya di sini ini dengan tidak memasang sampiran. Nah, kata pengantar di atas ini bisa aja nanti Bapak Ibu berubah. Seorang perempuan umur 30 berubah jadi 25, dirawat dengan keadaan hamil atau dirawat dengan mungkin operasi CA mame. Kasus ini biasanya akan berubah di setiap soal hukum. Tapi kata kuncinya yang Bapak Ibu kita pahami. Di sini dia tidak memasang sampiran.
Kalau ada yang menjawab veracity, mungkin tidak ada yang berani lagi menjawab veracity karena sudah paham ya Bapak Ibu. Kalau veracity itu kejujuran, tidak tepat di sini karena kasusnya tidak memasang sampiran. Justice, justice juga tidak tepat. Justice itu lebih banyak ke keadilan, ya. Seorang perawat bersifat adil, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa. Itu biasanya data fokus yang kita dapatkan di soal. Jawabannya justice. Accountability, yaitu nih akuntabilitas, tanggung jawab. Kalau confidentiality, yaitu ada tadi banyak yang menjawab, ada yang tidak, dan KST dari D pindah ke E. Confidentiality di sini confidentiality lebih tepat, lebih tepat. Kita belum mengatakan benar ya. Kenapa? Karena confidentiality ini artinya itu kerahasiaan. Nah, di sini dia lebih tepat menjawab ke D. Kenapa? Karena di sini tidak memasang salviran itu berarti kita tidak menjaga rahasia pasien. Sehingga apa? Auratnya atau privasi si pasien akan terlihat dengan klien lain atau keluarga yang menunggui pasien atau keluarga yang tidak berhubungan dengan pasien tersebut. Nah, ini yang menjawab D. Yang KST tadi pindah ke fidelity. Ingat, fidelity itu apa ya Bapak Ibu? Menepati janji. Ya, soal-soal di bimbel sebelumnya dan di buku Mas Adi yang promosikan itu ada keluar itu fidelity ya. Fidelity itu lebih banyak ke menepati janji soal di bulan Juli yang saya keluarkan. Contohnya apa? Kalau kita sudah berjanji kepada pasien ya, teman-teman yang berubah jawaban ke E berapa orang ya. Kalau kita sudah berjanji ke pasien, nanti jam 10 saya akan datang lagi melakukan perawatan luka Bapak. Tiba-tiba kita ada tindakan yang lain dan kita tidak lakukan lagi kontrak ulang ke pasien atau sampai kita sip selesai pun kita tidak menepati janji. Nah, baru itu fidelity Bapak Ibu. Mungkin slide selanjutnya Mas Adiu. Bantu Mas. Oke, ternyata yang menjawab D yang benar, yaitu kerahasiaan, yaitu menjaga informasi privasi pasien agar tidak diketahui oleh pihak eksternal yang tidak berwenang atau mengetahui kondisi pasien tersebut. Apa maksudnya juga menurut sumber Icon 2003, melindungi informasi yang bersifat pribadi, prinsip bahwa perawat menghargai semua informasi tentang pasien dan perawat menyadari bahwa pasien mempunyai hak istimewa dan semua berhubungan dengan informasi pasien tidak untuk disebar secara tidak tepat. Jadi pahami pembahasan ini Bapak Ibu, bisa aja nanti kasusnya berubah, tapi kalau ada pemahaman seperti ini, berarti dia lebih cepatnya kerahasiaan, bukan fidelity, bukan veracity. Mungkin bisa Bapak Ibu dipahami. Kalau bicara saya terlalu cepat, dikasih kode aja di chat atau lewat Mas Adi. Karena orang Sumatera ya Bapak Ibu ya Mas Adi ya. Ya, Bicaranya Bu. logatnya keras. Jadi kalau memang terlalu cepat saya membahas, nggak apa-apa, ditulis aja di kolom komentarnya. Terima kasih Mas Adi. Baik, Bu Dian, terima kasih pembahasan soal nomor 2. Kadang-kadang memang teman-teman itu kalau prinsip etik perlu berkali-kali latihan. Tapi Iya, ada tuh jembatannya atau kalau bahasanya Bu Dian, kepeannya ya Bu Dian ya. ya. Jadi prinsip etik Diulang-ulang lagi. heeh, diulang-ulang aja terus. Jadi tapi ada cara cepatnya teman-teman. Kalau untuk mengerjakan soal etik itu pasti ini ingat kalau peserta udah lama. Jadi kalau ngerjain soal etik, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu tahu dulu arti dari veracity apa, justice apa, akuntability apa. Kalau udah tahu arti-artinya, setelah kita baca soal, baca pertanyaan, lihat kata kunci, itu pasti ketemu langsung. Karena kita tahu artinya dulu. Kadang-kadang kita terkendala hanya di situ. Veracity apa ya? Kadang-kadang beneficient sama non maleficent itu kan artinya kayak sama aja gitu, mirip gitu. Tapi pada saat dicocokkan di soal atau kata kunci, jadinya beda. Nah, jadi kalau dari Bu Dokter yang pernah memberikan cara cepatnya itu, tahu dulu artinya, cocokkan dengan kasusnya, baru bisa menjawab prinsip etik. Oke ya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Semoga soal nomor 3 bisa betul berjamaah ya. Silakan soal nomor 3 dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Jawaban yang sudah muncul ada jawaban A, B, C, A, B, C. Sisanya menjawab lebih dari 1 menit. Masih kita tungguin sampai minus 1 menit, baru kita bahas. Silakan yang belum menjawab di kolom chat, boleh diketik dulu jawabannya. Sisa 9 detik lagi. Oke, waktunya sudah minus 1 menit dan jawabannya rata-rata ini yang C. Tapi ada juga yang ralat ke B 2 orang. Nah, yang betul yang mana? Kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dian dibantu pembahasannya. Halo Bu Dian. Sepertinya Bu Dian terlempar dari Zoom ya. Nge-freeze di saya. Apakah hanya di saya, teman-teman? Halo, tes. Suara saya terdengar jelas? Oh iya, Bu Oh Dian iya. berarti ya yang terlempar dari Zoom ya. Mohon ditunggu teman-teman. Sepertinya di sana di Bengkulu sinyal kurang baik mungkin. Kalau melihat dari tanggal teman-teman UKOM itu kan di minggu pertama ya, 5, 6, 7 kalau nggak salah. Atau sudah ada yang tahu jadwal di bulan Oktobernya tanggal berapa udah ada yang tahu? Saya dapat info sih minggu pertama. Coba teman-teman ketik di kolom chat sambil nunggu Budian ya Budiannya masuk. Sudah Tanggal bisa berapa udah? dengar suara saya, Mas? Iya Bu, sudah Bu, sudah. Iya Budian, sudah Bu, sudah terdengar. Kami di Bengkulu ini udah musim kemarau, malam ini tiba-tiba hujan nih. Oh iya, Udah lama nggak hujan di Bengkulu. Dan kami juga rawan gempa, Bapak Ibu. ya, semoga tidak terjadi Bu. Semoga dalam lindungan semua kita. Amin. Memang beritanya memang banyak ya Bu. Mm-mm. Baik, silakan Budian. Ya, kita bahas ya, Mas. Siap. Di sini beraneka ragam nih jawabannya. Ingat Bapak Ibu, soal-soal ini kadang juga ada yang masuk di UKOM. Ini tingkat ketergantungan. Yang ditanya itu tingkat ketergantungan pasien. Kalau kita sudah melewati stasi manajemen, ini kita waktu bermain peran di bangsal perawatan, yaitu tugas kepala ruangan, salah satunya yaitu menghitung tingkat ketergantungan pasien. Karena dari soal ini nanti akan ada turunan-turunan soal di pertemuan selanjutnya. Dari tingkat ketergantungan pasien ini kita akan tahu menghitung jumlah tenaga. Kayaknya ada di bawah nanti soal terakhir, menghitung jumlah tenaga perawat per hari, siang, pagi, dan sore. Karena dari soal yang nomor 3 ini. Nah, di sini kata kuncinya itu Tuan A ini dirawat di ruang anggrek, pasien mendapatkan perawatan 3 sampai 4 jam. Jadi yang kita lihat kata kuncinya itu 3 sampai 4 jam, di mana waktu rata-rata efektif itu 3,5 jam dalam 24 jam. Karena kita tahu rata-rata rumah sakit di dalam Indonesia ini kita punya 3 shift. Walaupun ada beberapa rumah sakit yang memakai 2 shift. Tapi yang kita lihat di sini rata-rata waktunya itu 3,5 jam per 24 jam. Jadi ada yang jawab tadi minimal care B, ada yang intermediate, ya rata-rata B dan C ya Mas Adi ya yang baca. Nah silakan. Nah Bu Herda B ya, oke Bu Herda jawab B. Slide selanjutnya minta bantu Mas Adiu. Ingat ya, waktunya 3 sampai 4 jam ya Bapak Ibu. Nih, berarti jawabannya B, pembahasannya yaitu minimal care biasanya membutuhkan 3 sampai 4 jam dengan waktu rata-rata efektif 3,5 jam per 24 jam. Mungkin ada slide selanjutnya Mas Adi.
Nah, ini kata Mas Adi kepean Budian. Nah, untuk membedakan sambil duduk jaga-jaga pasien yang udah sambil kerja, kalau minimal care itu 3 sampai 4 jam, yang menjawab tadi intermediate care itu waktunya 5 sampai 6 jam ya Bapak Ibu, efektifnya itu 5,5. Kalau modified tidak ada yang menjawab malam ini, itu lebih intensive care. Ini rata-rata di ruang seperti ICU dan ICU. Ini membutuhkan satu orang perawat itu melayani pasiennya 7 sampai 8 jam. Kalau intensive care ini biasanya lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan, yaitu 10 sampai 14 jam dengan rata-rata efektif 12 jam per 24 jam. Jadi yang menjawab C belum beruntung ya, karena waktunya lebih memanjang kalau intermediate itu, dia 5 sampai 6 jam. Nah, ini kategori di soal nomor 3 ini yaitu minimal care. Silakan nanti minta sama Mas Adi ini boleh sambil duduk-duduk Bapak Ibu, nanti soalnya bisa jadi diputar jamnya. Jadi jangan dihafal soal, tapi dipahami aja ini ya. Kalau seandainya 5 sampai 6 itu intermediate, kemudian 7 sampai 8 itu modified, kalau 10 sampai 14 itu intensif. Kalau pokoknya udah kata-kata di atas 10 jam, cari choice-nya nanti yang intensif care. Kalau di bawah 4 jam, berarti itu kategorinya masih minimal care. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Baik, Bu Dian, terima kasih pembahasan soal nomor tiganya. Ternyata masih banyak yang terkecoh. Nggak apa-apa, tapi di awal udah betul berjamaah ya. Jangan-jangan Bu Dian sengaja nih, sengaja nomor satu nih buat mudah nih. Apa jangan-jangan memang soal nomor satu itu udah dikuasai sama teman-teman? Nah, kita nggak tahu nih ya. Tapi yang jelas soal 2, 3 kita banyak yang terkecoh. Dan ini silakan nih kepean atau catatan lah kalau bahasa kitanya nih. Di-screenshot supaya masuk ke galeri. Kadang-kadang kalau di file kita harus scroll-scroll dulu, tapi kalau di file galeri, kadang-kadang kita nggak sengaja buka galeri, ngelihat otomatis nggak sengaja baca, akhirnya dibaca beneran. Ya, silakan di-screenshot. Dan sekarang kita lanjut soal nomor 4. Semoga bisa betul ya soal-soal berikutnya. Saya lanjut, Bu Dian. Silakan. Oke, silakan. Soal nomor 4 dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban tercepatnya ada Kak Windri. 8 detik udah kejawab, jawabannya milih B. Kak Windri tadi kalau nggak salah. Yang belum silakan, masih ditunggu. Yang belum ketik jawabannya. Kak Zevanya ralat ke D. Laissez-faire. Nah, soal-soal yang kayak gini juga kemarin ada yang bilang keluar nih, Bu Dian. Ya, kalau gaya kepemimpinan ini 5 dari gaya yang dipakai itu keluar biasa Mas Adi. Kadang betulnya itu di autokratik, kadang di demo, kadang di laissez-faire, kadang otoriter. Diputar-putar aja, makanya kalau yang Putar-putar. rajin ikut bimbel biasanya udah paham Udah paham ya, anak-anaknya. Bu?
cara Iya, main soal hukum tuh jadi paham kalau udah iya, sering. karena itu aja sih. Kadang kasusnya diubah-ubah nama rumah sakitnya, diubah ruangan. Makanya teman-teman di Bengkulu yang rajin bimbel juga ngomong nih anak-anak, nggak rugi, Bun, katanya ikut bimbel. Karena kebetulan saya di Bengkulu lagi, stasi saya tinggal 2 minggu lagi, Mas Adi. Anak-anak mau UKM Oktober. Jadi saya Ya, sebagai dosen yayasan harus privat juga untuk anak-anak. iya, Karena kan kita juga kerja di yayasan kan, jadi ya, anak-anaknya di bimbel malam juga. ya. Mm-mm. Kita juga pengen anak-anak kita kompeten 1 kali juga ya, Bu. Iya, Baik, kemudian ini sudah minus 2 menit malah jawabannya iya, ternyata ini masih masih ada yang belum beragam. jawab ya. Masih ada, tapi ini jawaban terbanyaknya di D, Bu, Lies Iya Fire. ya. Kalau gitu silahkan Oke. Bu Dian, kita kasih pendapat. Baik, seperti yang Mas Adi katakan, ini di soal-soal Mas Adi nih yang hampir tiap malam mungkin ya jadi moderator, jadi sangat paham sekali gaya kepemimpinan ini. Yang ditanya apa gaya kepemimpinan yang diterapkan. Tadi ada yang menjawab demokratik. Hati-hati Bapak Ibu, demokratik ini ada di buku-buku fokus sebelumnya. Demokratik ini dengan Liza Taylor tuh kadang hampir mirip, di mana demokrasi ini gaya kepemimpinan, di mana eh, atasan itu lebih banyak menerima masukan-masukan, itu kata kunci yang lebih tepat. Kalau di soal kita ini, kata kuncinya itu lebih memberi kebebasan kepada staf untuk melakukan perubahan, tapi kontrolnya kurang di sini. Nih, di sini yang membedakan antara demokratik dengan Liza Taylor. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, yang menjawab D itu lebih lebih arahnya lebih tepat jawabannya. Kenapa? Di sini gaya kepemimpinannya kontrol dari atasan itu lebih minim ke bawahan dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi menjalankan tugasnya. Jadi di sini tidak terlalu terlihat demokrasi di sini. Slide selanjutnya bantu Mas Adiu. Nih, jadi yang D ya, Bapak Ibu ya. Jadi tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut lebih tepatnya laissez-faire. Disebut juga dengan bebas tindak atau membiarkan merupakan pimpinan official, karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa melakukan pengarahan. Jadi kurang kontrol. Jadi kata kunci di soal kita tadi itu dia kurang kontrol. Beda dengan demokrasi. Demokrasi memang dia tidak otoriter, tapi dia lebih banyak menerima arahan masukan. Jadi lebih sifatnya itu diskusi. Jadi hubungan antara kepala ruangan sama bawahan itu lebih dekat. Itu bedanya. Kalau laissez-faire nih, kalau bahasa Indonesia ini cuek, gaya kepemimpinannya itu cuek. Yang penting stafnya udah bekerja, dikasih arahan sedikit, ya kerjalah gitu. Jadi soal nomor 4 yang menjawab D, selamat yang menjawab D, ini laissez-faire. Terima kasih Mas Adiu. Baik, siap Bu Dian. Nomor 4 ya, D. Udah yang jawab betul udah banyak, berarti masih ada 3 soal lagi yang bisa kita kerjakan dan kalau bisa 3 soal ini ayo motivasi dirinya masing-masing bisa betul tiga-tiganya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya sudah bermunculan ada C, ada B, didominasi jawaban B. Masih ada waktu yang belum menjawab, waktu tambahan.
Yang C hanya beberapa orang, yang B-nya banyak, 1 orang jawab D, berarti 3 ya, 3 option jawaban. B, C, D. Waktunya sisa 10 detik lagi, 7 detik lagi. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Silakan disimak pembahasannya dari Bu Dian. Silakan Bu Dian. Baik Mas Adi, Bapak Ibu ada 3 kategori, ada yang modular, ada tim, ada yang primer, ya. Di sini kita lihat pertanyaannya, apakah model asuhan keperawatan yang cocok di ruang tersebut? Kita lihat bornya udah bagus. Bor ideal 80% ya, sudah memenuhi ideal. Jadi kalau bicara mutu di sini, ruangan ini sudah terpenuhi. Dia sudah memiliki 15 tempat tidur. Di sini kata kuncinya, dia 6 perawat dengan jenjang pendidikan nurse. Berarti dia tidak punya lagi SPK. Dan sudah mempunyai pengalaman rata-rata nurse-nya itu 5 tahun. Dan 5 orang diploma keperawatan berarti D3. Masa kerjanya pun juga sudah cukup baik, 3-4 tahun. Di sini yang lebih tepatnya Bapak Ibu, metode fungsional di sini tidak terlihat. Karena metode fungsional itu soal sebelumnya di buku-buku yang sudah dibahas Koko juga ada. Fungsional itu biasanya perawat di ruang tersebut memberi asuhan keperawatan berdasarkan fungsinya. Contoh, perawatan luka, perawat memasang infus, perawat dibagi untuk perawatan personal hygiene, itu kayak lebih banyak kayak fungsi. Kalau primer, ini lebih tepat bisa jadi benar atau tidak. Kenapa perawat primer? Karena perawat primer ini biasanya sudah di atas keperawatan tim. Biasanya rumah sakit yang memang standarnya rata-rata perawatnya sudah mayoritas nurse. Jadi bisa digunakan. Jadi dari kasus ini bisa kemungkinan teman-teman yang menjawab B benar. Tapi kita lihat lagi yang menjawab tim. Tim di sini syarat tim ini juga harus ada nurse, ada D3. Tapi di sini tidak ada kata kuncinya seorang kepala ruangan membagi tim atau ada kata-kata ada ketua tim di sini yang menjalankan perannya masing-masing. Di sini tidak terlihat. Tapi jawaban tim ini bisa dipakai karena di sini juga sudah ada nurse. Kemudian keperawatan modular. Modular ini Bapak Ibu, dia lebih banyak ke transmisi model perpaduan antara tim dan primer. Ini lebih tingkat tinggi lagi. Biasanya di modular ini pasien dirawat 3-5 pasien dan rata-rata ini juga sudah ada konsulen atau S2 keperawatan biasa di ruangan. Sedangkan di kasus ini tidak terlihat. E, kalau E ini nanti soalnya kalau keluar ada jawabannya kasus nanti di kasus kita ini tidak terlihat Bapak Ibu. Soal sebelumnya silakan juga dibahas atau yang ikut TO kata Mas Adif tadi mungkin akan dikeluarkan. Kalau metode kasus itu, kita biasanya memberi asuhan keperawatan di ruangan tersebut, yaitu berdasarkan kasus. Contoh, ruangan onkologi, ruangan hemodialisa, ruangan isolasi, penyakit-penyakit menular seksual, itu lebih tepat kasus yang kita gunakan. Nah, bantu Mas Ade, jadi manakah antara B dan C tadi yang benar? Ya, B yang lebih tepatnya. Kenapa? Karena fokus pada kasus itu 6 perawat S1, 5 perawat diploma, dan di sini tenaga dia punya 1 orang tenaga administrasi. Yang lebih tepat ruangan ini dia menggunakan metode primer. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang metode tim nggak usah takut, nggak usah sedih. Ya, kalau metode tim itu soal sebelumnya udah dibahas ya Mas Adi ya. Baca-baca aja kalau ikut TO. Semangat yang ikut TO tuh di Foko ya, soal-soal Foko udah banyak ya Mas Adi ya. Siap, Bu Udah sangat Dian. banyak, bank soalnya udah sangat banyak. Jadi Siap. metode tim itu lebih banyak dia bekerja dalam 2 tim dipimpin oleh ketua tim. Biasanya kasusnya seperti itu Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, yang menjawab C tadi sedikit, mayoritas menjawab B. Jangan bersedih, kita akan belajar dari kesalahan. Kalau salah malam ini, nanti akan ingat, oh iya, kalau ini kata kuncinya, saya tidak akan jawab lagi metode tim gitu. Ya Mas Adi ya,
Kalau Ya, kita belajar kan pasti dari kesalahan ya. Kalau kita udah salah kan nggak mau lagi masuk ke perangkap yang sama. Kalau mau salah, salah yang lain aja gitu ya Mas Adi ya. siap. Setuju, Bu. Apalagi kalau hukum. Kalau gagal, Iya, orang lain aja gagal, kita iya, jangan. kitanya jangan, satu kali UKOM di pokok semua mahasiswanya lulus gitu. Amin. Ayo, teman-teman semangat. Masih 2 soal lagi yang bisa kita kerjain. Nah, 2 soal Iya, ini semangat ya adik-adik, difokusin Bapak, lagi. Ibu, mungkin rata-rata umurnya di bawah saya ya Mas Adi ya? Ada juga, Bu, yang Ada? di atas Empat 4 ada, delapan, Bu. 48 ada? Kemarin pada satu webinar sih ada yang 52 Ada ya? juga, Bu. Oh iya, kalau Ya, Budian nggak tahu tahun nih ini masuk masuk kelas empat ini. delapan. Siap. Masih muda kalau Budian kelihatannya, soalnya semangat jiwanya itu jiwa anak Apa Mas muda. Adi? Siap. Baik, Budian, kita lanjut Ya, soal nomor 6 ya, Budian ya. silakan. Oke, teman-teman silahkan. Soal nomor 6. Fokus, fokus baca dulu pertanyaannya. Silahkan yuk. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sedikit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban yang sudah muncul adalah yang C. Masih C. Silakan yang belum menjawab, ketik dulu jawabannya. Kalau bisa jawabannya tidak ikut jawaban yang sudah muncul ya. Kalau misal seandainya menemukan jawaban sendiri, kayaknya nih saya A, yakin A, ya udah A. Kan kalau salah nanti pas dibahas jadi paham. Tapi kalau ikut-ikutan jadi makin nggak paham. Kalau jawabannya ikut-ikutan. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak mana yang betul. Apakah benar C ini betul berjamaah atau salah berjamaah? Silakan kemudian. Terima kasih Mas Adi, Bapak Ibu. Kayaknya nih mendekati UKOM soal hitungan semakin matang. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, soal nomor 3, yaitu dari tingkat ketergantungan pasien, nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan di soal manajemen, terutama untuk UKOM. Di sini kita mempunyai standar rata-rata jawab 6, mungkin slide-nya dibantu Mas Adi. Ya, berarti ya 6 ya, C ya. Pasti Bapak Ibu udah paham semua, ini nggak usah dihafalin, ini dipahami aja, kategori pagi, siang, malam ini ya. Kemudian parsial itu juga standar dari buku Bapak Nur Salam ya, di sini 0,27, 0,15, 0,10, 0,36 itu kategori total, 0,3 itu untuk siang, 0,2 itu juga untuk kategori total malam. Nah, untuk angka ini Bapak Ibu yang 3, 4 dan 3 ini setiap soal UKOM nanti akan berubah atau kadang bisa sama, kadang berubah. Tinggal kalau kita tahu pengalinya ini, insya Allah akan betul jawaban kita. Jadi selamat ya pada Bapak Ibu, soal yang 6 dan nomor 1 betul berjamaah. Kita tunggu nanti soal terakhir ya Mas Adiu. Semoga Bapak Ibunya juga betul berjamaah. Siap. Oke, semoga soal yang terakhir bisa betul berjamaah ya. Ini silakan di screenshot lagi barangkali udah lupa nih sama
rumus-rumusnya nih. Kadang-kadang kalau hitung-hitungan kayaknya, lupa ya. Silakan di-screenshot dulu sebelum lanjut ke soal yang terakhir. Sudah ya? Sudah di-screenshot ya? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Ayo, bisa, yuk, bisa yuk. Silakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Jawabannya yang bermunculan adalah, eee, A, B, C, E. A, B, C, E ya jawabannya yang sudah keluar. Masih ada waktu beberapa detik lagi. Bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan, pertanyaannya dicatat, nanti di akhir soal nomor 7 dibuka sesi tanya jawab seperti biasa. Pokoknya yang nggak ngerti ditanya, biar fungsi bimbingan belajarnya terasa gitu ya. Oke, sudah minus 1 menit, kita simak jawaban nomor 7 ini yang mana, walaupun kayaknya nggak betul berjamaah ya, karena pilihan jawabannya lebih dari 3 jawaban. Kalau gitu silakan Budian. Baik Mas Adi, saya tadi berharap Bapak Ibu, adik-adik kita yang penutup ini betulnya berjamaah, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di sini rata-rata ada jawab pre-conference, ada jawabnya post-conference, ada yang jawabnya tadi D ya? Ronde, ronde keperawatan. Ronde ini kita sudah bahas di soal-soal sebelumnya. Pre-conference dilihat dari kasus ini, ya, kata kunci di sini, hal ini dilakukan setelah off-run. Berarti yang E jelas tidak tepat, ya. Karena diskusi ini dilakukan setelah off-run dengan shift malam. Nah, kata kunci di sini kita lihat Bapak Ibu, teman-teman, ini nih dia melakukan diskusi, kenapa terkecoh tadi ada menjawab ronde? Ronde itu juga melakukan diskusi di mana tujuannya yaitu menyelesaikan permasalahan pasien. Biasanya diskusi ini tidak kecil seperti ini, tapi biasanya melibatkan beberapa orang ahli. Bisa dokter yang terkait, bisa ahli fisioterapi kalau seandainya pasiennya membutuhkan fisioterapi, bisa ahli gizi kalau seandainya pasiennya memerlukan ahli gizi. Itu lebih banyak ke tahap ronde. Kalau pre-conference, yang menjawab pre-conference, ini lebih tepat ke arah pre-conference. Kenapa? Karena pre-conference itu tindakan dilakukan di pagi hari setiap setelah perpindahan timbang terima atau operan dengan shift malam. Kalau post conference itu Bapak Ibu biasanya manajemen asuhan yang dilakukan di ruangan sebelum shift siang datang, biasanya shift pagi bersama ketua tim atau kepala ruangan membicarakan ya bersama-sama apa asuhan yang sudah dilakukan dan mana yang belum tercapai akan dilanjutkan nanti dengan shift sore. Kalau overrun di sini, yaitu overrun yaitu dikenal juga dengan handover atau timbang terima, di sini tidak terlihat karena dia dilakukan setelah overrun, berarti E tidak tepat di sini. Minta tolong slide selanjutnya Mas Adiu.
Nah, jadi yang betul yaitu B. Apa itu B? Beri buku Manajemen Keperawatan edisi 4. Prekonferen adalah kegiatan diskusi kelompok kecil yang menekankan pada keaktifan pembelajaran klinik yang dapat dilakukan dengan setting kelompok atau perorangan dan memberikan kesempatan peserta untuk memaparkan pengalaman. Jadi di sini prekonferen itu dilakukan setelah overrun ya Bapak Ibu. Jadi yang menjawab tadi ronde, ronde itu tidak tepat di kasus ini karena ronde itu biasanya akan melibatkan tim-tim kesehatan yang lainnya. Mungkin itu ya Mas Adi untuk pembahasan soal terakhirnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah selesai, dibahas, dibantu dijelaskan oleh Bu Dian dan teman-teman sudah mengerjakan juga. Nah, kalau disuruh ketik betulnya berapa malam ini, kira-kira coba ketik berapa dong malam ini betulnya? Menurun atau meningkat? Kalau menurun berarti teman-teman di materi, manajemen berarti harus lebih, dikuatkan lagi kalau misalnya menurun. Oh, ternyata enggak, malah ada yang meningkat, ada yang bertahan, betulnya 6, betulnya 6. Rata-rata betul 6, terkecoh di mana nih? Banyak yang terkecoh tadi nih. Alhamdulillah betul 6, betul 5, betul 6, 6. Rata-rata 6, betulnya 6. Nah, ini bagus berarti. Udah Iya, makin luar pede, biasa. makin yakin hukum satu kali ada di tangan. Baik, kalau gitu Amin. siap Budian. Mungkin, teman-teman ada yang masih bingung terkait soal yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan boleh diajukan di kolom chat ataupun dinyalakan mikrofonnya juga bisa. Silakan ya. Masuk sesi tanya jawab ya Budian ya. Ya, boleh kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Hitungan kebutuhan perawat Mas masih sering lupa rumus. Mungkin dibantu Mas Adi, rumus yang tadi ada komentar masih sering lupa, kayak ada yang terkecoh. Yang 0, Siap. sekian tadi Mas. Itu nomor 6 apa nomor Nomor 5? 5. Ya, nomor 6. Ya, ini. Yang nomor 6 ya, Bu? Siap. Ya, Silakan, Bu. itu ya teman-teman yang bertanya udah ditampilkan oleh Mas Adi, boleh di screenshot. Jangan dihafal ya, karena angka jumlah pasiennya biasanya setiap UKOM diubah. Jadi yang dipahami itu sambil nulis nunggu pasien or gini aja, pagi minimal 0,17 sambil kalau gaya saya tuh ya gaya belajar tuh beda-beda ya Mas Adi ya. Kalau Siap. saya tuh kadang sambil mejam, kalau ngitung tuh biasanya saya sambil mejam. Oh ya, minimal 0,17, kalau parsial 0,27. Jadi beda-beda ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya apakah ada trik khusus untuk hitungan kebutuhan. Ya, ini Bu Feni yang saya lagi bahas juga pertanyaannya sebelumnya ya. Trik khususnya itu ya kalau dengan saya belajar menghitung ini jangan menghafal. Karena saya ingat pesan guru matematik dulu, matematika jangan dihafal katanya. Tapi kita lebih banyak megang pena, kemudian kita oret-oret. Ya Mas Adi, setuju nggak Mas Adi? Setuju, sambil coret-coret Nah, biasanya memang ketemu jadi tuh. Bapak Ibu triknya, Mas Adi ini lebih tahu nih triknya juga. Pakai kertas buram aja sambil nungguin pasien kita lagi tenang, kita ubah-ubah aja jumlah pasiennya. Minimal jadi 3, berarti 0,17 dikali 3. Parsial berarti 0,27. Berarti kalau 4 pasien kita 4 berarti 4 dikali 0,27. Kalau total itu ketetapannya di pagi hari itu 0,36. Kalau pasiennya di soal kita ada 3, berarti kalinya 3 dong. Kalau pasiennya jadi 10, 10 dikali 0,36. Makanya kata saya jangan ngapal jumlah pasien. Yang kita pahami cuma yang kepean kecil ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena jumlah pasien ini setiap soal akan berubah. Minimal kadang menjadi 4, diputarnya yang parsialnya jadi 3, yang totalnya jadi 1. Tapi triknya ya seperti itu, ini di screenshot Mas Adi pernah ingat, saya walaupun udah tua tapi trik Mas Adi ini gitu juga. Dijadikan apa Mas? Jadikan snap di depan layar HP, kata Mas Adi. Jadiin Ya Mas wallpaper, Adi Bu. ya? Siap. Oh iya iya, nggak tahu lah istilah anak muda itu. Jadi kan kalau saya tuh rindu sama anak, karena anak saya udah di Jakarta 1, di Bandung 1, Bapak Ibu. Jadi kalau rindu,
saya jadikan di depan foto HP itu kan nampak terus penyemangat saya gitu. Siap. Jadi ini juga bisa untuk sementara sampai Ukom, ini dijadikan ya Mas Adi ya. Siap. Jadikan wallpaper ya, Bu ya. Siap. Tuh di screenshot jadiin wallpaper buat teman-teman Tapi yang tapi rumus. Bapak Ibu izin dulu sama suaminya atau pacarnya ya. Jangan Kalau mau nanti ganti. pulang mau ganti dulu gitu. Ah, iya bisa aja kemudian. Iya, takutnya nanti suami nggak ngasih jatah duit lagi atau pacarnya. Gawat kalau kayak gitu, Bu. Saat UKOM nggak boleh bawa kertas. Oke, Bu Jenny Mandala. Maksud saya itu jangan di saat UKOM-nya kita baru mengoret-oret. Kalau di Waktu-waktu saat UKOM kosong ya, kita Bu. nggak boleh. Tapi sambil sebelum Oktober dari sekarang, insya Allah bisa. Karena yang sudah bimbel di Foko ngomong ya Mas Adi soal Siap. hitungan banyak ya Siap. keluar. Insya Allah bisa, Bu. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat. Ayo, Bu Dian malam ini semangat loh. Ya, bayangkan aja semangatnya Budian nanti. Ingat 0,17 itu di pagi hari, 0,27 itu di siang, 0,36 itu untuk di yakin lah ya Mas Adi ya, bisa pokoknya bisa. Jadi kita di diri kita Bapak Ibu, adik-adik selalu katakan, saya bisa. Saya mampu. Walaupun duit di kantong tinggal 100.000, katakan aja, saya kaya. Nanti insya Allah kaya loh Bapak Ibu. Ya. Jadi omong aja di hatinya, saya lulus Ukom, saya lulus. Tapi ya harus usaha juga ya Mas Adi ya. Jangan cuma ngomong tapi nggak pernah membahas soal juga nggak bisa juga. Tapi setidaknya sudah ada motivasi internal dulu. Oke, Jenny Mandala, saya reward atas apa masukannya di saat Ukom memang nggak boleh. Tapi sebelum Ukom kita siapkan dulu peluru-peluru untuk perangnya ya Mas Adi ya. Siap, kemudian. Iya, bukan maksudnya oret-oret atau coret-coretan, belajar coret-coretan angka itu bukan pas Ukom ya yang dimaksud kemudian. Tapi Maulidia yang rumus maksudnya yang bor yang lain-lain. Insya Allah saya masih ada nanti di bawah Mas Adi pertemuan selanjutnya. Nanti kita yang rumus-rumus lain kita akan keluarkan. Yang paling sering memang bor sama aflof yang diomong Mas Adi tadi. Insya Allah tadi ada keluar di chat. Yang rumus Bu dibahas. Iya, Insya Allah Mas Adi nanti kalau masih kasih kesempatan sama Budian ketemu atau kalau tidak ketemu sebelum Oktober, saya yakin Mas Adi di TO-TO-nya pasti akan mengeluarkan rumus-rumus tersebut. Tapi insya Allah Mas Adi nanti akan bawa Budian nih sebelum Oktober ya Mas. Ada siap, tadi kemudian. keluar di chat katanya yang rumus. Oke, nanti rumus lebih mudah lagi kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Siap. Nah, teman-teman yang butuh rumus-rumus tenang aja. Dosen yang ahli sama rumus tuh ada Budian. Nah, Enggak juga. Budian Banyak tuh dosen yang lain di Foko juga ya. bagus-bagus. Terus ada Bu Leni. Kalau Bu Leni itu dia ahli di rumus luka bakar biasanya, rule Luka of bakar itu engagement. juga keluar terus tuh Mas Adi, luka Ya, bakar. tuh. Pokoknya tenang aja, di Foko itu dosennya udah pasti bakal memberikan soal yang memang sering keluar. Jadi Insya nggak Allah. semua materi yang jarang keluar diuji kan jadi percuma ya Bu kalau misalnya jarang keluar kita bahas. Tapi kalau kita bahasnya yang sering keluar materinya, ya akhirnya tujuan fokus kompetennya benar terjadi gitu ya. Baik. Nah berarti kalau Mudah-mudahan rumus, ya mudah-mudahan berapa orang malam ini 64 luar biasa jumlahnya ya. Kita beri reward juga untuk Koko dan tim dan Bapak Ibu. Saya sebagai narasumber yang bergabung juga selalu mendoakan semua peserta didik saya dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada. Tujuan kita seperti Mas Adi katakan tadi, Bapak Ibu teman-teman di sini akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kami yang akan bergabung dalam punya STR insya Allah seumur hidup ya. Jadi kita memang akan bergabung dalam wadah perawat nurse yang akan sudah berubah dari yang selama ini mungkin Bapak Ibu ada D3, jadi kita STR-nya D3, nanti akan menuju ke STR nurse dan saya akan doakan Bapak Ibu akan sampai ke gelar doktoral keperawatan. Jadi jangan cuma amin. sampai di nurse saja, tapi kita selalu motivasi peserta didik nanti sampai ke dokter keperawatan. Itu ya Mas Adi Amin. ya.
Amin tuh didoain terus Oke. sama Bu Dian, semoga tercapai, semoga terjadi, semoga terwujud semuanya. Amin. Iya, Amin. karena sekarang mau S2 keperawatan kan harus nurse dulu Mas Adi. Siap, Jadi Bapak Ibunya sedangkan untuk mendapatkan ijazah nurse-nya harus lulus ukur. UKOM. Jadi memang sangat tepat, kita harus belajar betul-betul belajar ya. Terima Jangan kasih setengah-setengah ilmunya ya, Bu Bu. Dian. Iya, makasih Pak. Ini Maulia, Edi, Safitri, makasih Bu Dian. Iya, sama-sama. Semuanya sama-sama. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Adiu. Baik, siap. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin karena waktunya juga sudah pas banget 1 menit lagi selesai. Teman-teman semuanya besok masih ada pertemuan kelas dan teman-teman silahkan lebih pede lagi mengerjakan soalnya seperti yang disampaikan sama Budian. Sudah Budian memberikan motivasi dan doanya. Semoga doanya dapat dikabul dan teman-teman kompeten Amin. 1 kali ujian. Amin amin ya robbal alamin. Baik Amin. Budian, kalau gitu untuk kelas malam ini sepertinya sudah bisa Budian tutup dengan mungkin memberikan sedikit kalimat penutup saja, Budian. Baik. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kerjasamanya malam ini. Selamat yang sudah rata-rata. Ada yang 6, ada yang 5, ada tadi yang 4. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Asal kita niatnya satu, berusaha, berdoa, dan kita tetap optimis sesuai agama kita masing-masing. Kita pasti punya tujuan, yaitu untuk kompeten di 2024 di Oktober ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi di hari dan waktu yang berbeda. Dimanapun kita berada, selalu kita saling mendoakan, sehat, 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 dan kita diberi hidup umur yang berkah. Dan berbagi ilmu dengan siapapun. Karena Bapak Ibu nanti juga akan bekerja atau yang sudah bekerja di lahan masing-masing, nanti akan punya peserta didik yang akan magang di tempat Bapak Ibu. Jadi kita juga akan transfer ilmu-ilmu. Saya yakin karena saya dari dulu tahun 99 jadi dosen, Bapak Ibu sedikit di akhir cerita, dimanapun saya sekarang membimbing, yang saya didik rata-rata sudah jadi kepala ruangan, dan ilmu ini dipakai di saat bekerja. Menghitung partial care, menghitung bor, dan juga ada beberapa rumah sakit di provinsi tetangga kita, kabitnya itu ternyata Mas Adiu mahasiswa Budian. Wes, Budiannya masih seperti ini, anak-anaknya sudah menjadi orang-orang yang besar. Karena saya yakin, saya punya prinsip, mahasiswa itu bukan saingan, tapi bagian dari diri kita. Seperti yang Foko lakukan. Nanti Foko akan diingat sepanjang masa ya. Oh, kami dulu bimbelnya di Foko. Oh, ada Mas Adi di sana, ada teman-teman di sana. Insya Allah karena kita saling berbagi, terutama berbagi ilmu yang bermanfaat. Selamat malam Bapak Ibu, Mas Adi. Saya mohon izin karena besok pagi saya mau DL, dinas keluar kota, karena lagi ada bimbingan di perbatasan Provinsi Lampung dan Bengkulu. Jadi makanya malam besok saya tidak bisa bimbel karena besok saya dalam perjalanan takutnya sinyalnya jelek karena siap, perjalanannya di malam hari pakai nyetir mobil, nggak pakai pesawat. siap, Waktu siap. tempuhnya itu 9 jam. Jadi lain waktu saya akan bergabung lagi dengan Mas Adi dan teman-teman. Selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan tidak tepat dalam menyampaikan. Tolong saya dimaafkan. Saya izin ya Mas Adi, Bapak Ibu untuk keluar dari Love, untuk siap-siap untuk besok subuh berangkat mau dinas luar. Terima kasih Mas Adi, Bapak Ibu, adik-adik. Saya izin ya, sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Besok semangat dan hati-hati di jalan ya Ya, Budian. Semoga makasih Mas lancar. Adi dan Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu. Iya, sampai jumpa semuanya. Saya izin keluar live ya, Mas Adi, Bapak Ibu. Baik Budian. Baik teman-teman semuanya, kelas malam ini sudah selesai. Jadi silahkan yang belum absen silahkan absen. Tadi banyak yang minta rumus-rumus ya. Dosen besok kayaknya Bu Leni deh kalau kayak gitu, karena Bu Leni itu ngasih-ngasih rumus. Jadi teman-teman kalau misalnya mau request-request gitu, bisa ajukan langsung ke dosen yang ngajar, bisa juga tulis di absensi. Nah, fungsinya absensi itu juga
untuk request, mungkin ada kritik, mungkin ada saran. Ya kritik dan sarannya yang membangun, artinya supaya Fokonya itu lebih baik lagi, supaya peserta-peserta berikutnya akan lebih berkualitas lagi. Begitu ya, teman-teman semuanya. Jadi kelas malam ini sudah bisa kita akhiri. Selamat istirahat, terima kasih semangatnya. Mas Adi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.